tapi kan tidak pernah petik hasilnya karena sudah digerogoti oleh pencuri. Jadi akhirnya saya putuskan hanya tanam serai saja. Kalau mereka mengatakan serai juga berserah mereka. Jadi itu pengadaan snack minuman ringan. Kami jual kecil-kecilan kios snack untuk para pasien atau yang datang atau kami punya karyawan, dan penghasilan tidak banyak tetapi setiap bulan sedikit. Lalu penjualan jamu hampir setiap bulan selalu ada dari penjualan jamu. Untuk berpikir untuk penambahan sumbangan, kalau ini selama ini mungkin 5 juta, dan tidak tahu ke depan kalau kami lihat lagi mungkin ada penambahan untuk provinsi. Lalu gerakan ini yang untuk ke provinsi itu kami pakai transaksi harian. Yang ketiga, penambahan simpanan investasi secara teratur. Yang keempat, pembuatan laporan keuangan serta pengecekan fisik dan catatan bank. Itu mengetahui keadaan finansial di komunitas. Kemudian yang kelima, pencatatan transaksi di buku kas dan penyimpanan buktinya dengan tertib dan teratur. Hasilnya ada pencatatan pada buku kas dan buku. pertama kita lihat Ekaristi dengan dia punya keberhasilan, semakin tumbuh relasi yang dalam dengan Tuhan, semakin kuat dalam iman, bertahan dalam kesulitan dan tantangan, semakin rajin mengikuti Ekaristi dan melayani bersama Ibu dan Bapak. Ada juga tidak melakukan itu, tapi tidak semua anggota hadir dalam Ekaristi, jarak jauh dari gereja dan tuntutan tugas. Diharapkan untuk terlibat aktif dan meluangkan waktu untuk mengikuti pendidikan. Yang kedua, penambahan simpanan investasi secara teratur. Keberhasilan ada penambahan uang. Yang pertama, nama kegiatan fondasi ini kita libatkan dari kurikulum Merdeka bukan hanya guru. Jadi kalau kami kegiatan IHT, semua pegawai juga dilibatkan dan selalu dibuat, dan mereka juga ada tuntutan untuk buat pelaporan dan dokumen sesuai tuntutan hukuman. 5. Promosi sekolah selalu semua guru. Bagi guru yang sudah memenuhi persyaratan akan mengikuti program guru penggerak maupun pengajar praktik. 4. Pelatihan sekolah karya dan inspirasi sekolah untuk mendukung kurikulum Merdeka Belajar bagi tenaga kependidikan. Gagal solusi sebab sekolah belum mendapatkan informasi tentang hal tersebut. Solusi mencari informasi terkait pelatihan ini. Keterangan sekolah terus berupaya agar tenaga administrasi bisa mengikuti pelatihan yang dimaksud. Kegiatan kedua, program pendidikan profesi guru BPG bagi para pendidikan yang mematuhi persyaratan. Keberhasilannya, ada 3 guru sedang mengikuti proses seleksi tahap lanjutan BPG. Kegiatan ketiga, program guru penggerak bagi para pendidik yang memenuhi persyaratan. Keberhasilan, ada 4 calon guru penggerak sedang mengikuti program seleksi. Kegiatan keempat, pelatihan atau karya administrasi sekolah untuk mendukung kurikulum Merdeka Belajar bagi tenaga kependidikan. Ada mereka bentuk komunitas belajar guru yang menjadi wadah peningkatan kompetensi guru. Pemerintah sekarang itu mewajibkan sekolah-sekolah untuk mengakses dan belajar, mengakses PMN dan belajar banyak hal dari sana.
Terus di sekolah wajib dibentuk itu komunitas belajar guru. Memiliki dokumen laporan yang lengkap dari hasil evaluasi dan monitoring di sekolah. 3. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program tentang implementasi proses belajar mengajar dan kinerja pendidik dan teknik di sekolah. Putra yang ada sedikit kemudahan. Kegiatan 3, program guru putra bagi para pendidik yang memenuhi persyaratan. Hasilnya 40 telah lulus pendidikan program angkatan 7, 1 yang baru sudah 3. Hanya punya media untuk promosi sekolah itu di Facebook, dan puji Tuhan sekarang menjadi Satu itu guru swasta, tetapi karena kami banyak guru PNS sehingga dia dijadikan sebagai operator sekolah dan bendahara bos, sehingga dia tidak ada jaminan berbuka. solidar terhadap sesama yang membutuhkan bantuan. Ada anak-anak asrama di dalamnya yang kurang mampu, mungkin ada yang tidak ada dalam register begini. Sering kitab suci setiap hari Selasa. Suasana batin anak asrama menjadi tenang dan damai setelah men-sharingkan pengalaman hidup mereka melalui sharing kitab suci. Tetapi di asrama Santai Yuda Gadis mereka ada kelompok basis. Dalam kelompok basis itu setiap hari Sabtu ketiga itu mereka sharing kitab suci. Dan sebelum mereka melakukan sharing, kami memberi pembekalan bagaimana cara memimpin sharing ini. Aksi solidaritas di lingkungan asrama. Kami sudah menyediakan tongkat derma untuk para kelompok di asrama putra Santo Gabriel dan anak-anak dengan sukarela memberikan uang jajan sesama yang membutuhkan. Saya melibatkan anak-anak, saya kerjasama dengan anak-anak dari anak asrama yang menentukan waktu kapan mereka membuat apa. Dan setelah peraturan itu dibuat, saya menyampaikan kepada komunitas, dan itu sepengetahuan Viko dan semua para suster, karena program asrama ini saya presentasikan juga di komunitas pada saat pertemuan komunitas. Untuk membagikan pengalaman iman karena kurangnya percaya diri. Lalu solusinya ada solusinya itu tadi diberi motivasi untuk mereka terus berkembang. Tidak. Yang berikut ada dokumen seleksi. Ini tenaga baru ini itu dokter, perawat, tetapi untuk dokter ini kita tidak bisa dilaksanakan asesmennya karena dokter umum yang melamar itu sangat terbatas, bahkan kita pakai cari setengah mati, jadi kita tidak bisa membuat asesmen. Rekrutmen tenaga dokter dan sekaligus kredensial dokter umum sebelum bekerja. Pencarian informasi berikutnya, pencarian informasi tentang pelatihan online berhasil. Ada informasi tentang pelatihan atau seminar workshop baik via WhatsApp maupun email RS. Lalu pencarian informasi tentang pelatihan online ini cari saja. Jadi kami melakukan pencarian itu dan kami ambil berhasil. Banyak yang kita cari tentang PPI, Padi,
Ada juga program-program yang belum kita laksanakan di tahun 2023. Kalau kita dengar dari kemarin sampai hari ini, ada yang mau program bantuan di desa 2024, ada yang mau hapus dengan alasan-alasan tertentu. Artinya program-program itu gagal dilaksanakan. Kita belajar dari pengalaman untuk selalu beri perhatian pada desa. Kita belajar dari komunitas-komunitas lain yang setiap bulan selalu duduk bersama kita dalam rencana bulan ini kegiatan apa saja. Jadi evaluasi ini menjadi proses pembelajaran bersama untuk penyusunan dan evaluasi Renstra 2024 yang lebih baik. Dan kita juga perlu terus membangun kerjasama, komunikasi dan relasi yang